Sepanjang perjalanan Harriet pun berpikir, ya Tuhan, aku udah seorang istri sekarang. Dan mereka pun melewati kota demi kota, masuk desa, lewat sawah, naik gunung, turun gunung, perbukitan, hutan, dan lain sebagainya. Kata Harriet, Noah, masih lama ya? Kok kayaknya di ujung dunia banget sih rumah kamu? Ya. Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. So, baiklah teman-teman, jadi hari ini aku akan lanjut bagian kedua ya. Cerita tentang Harriet, his brother wife ya, yang mana artinya adalah kakak ipar perempuan ya. Oke, so minggu lalu Harriet ditinggal oleh Noah, dan dalam beberapa hari ke depan Noah akan datang untuk meminta kepastian keputusan Harriet, apakah Harriet bersedia untuk diperistri oleh Noah. Oke, bagian kedua. Semalaman Harriet di dalam kos-kosannya, ya anggaplah kos-kosan ya. Dia berpikir keras pilihan apa yang seharusnya dia putuskan. Karena sejak dia memakamkan ibunya, dia sibuk sehingga dia malam hari dia tidak kerja di kafe tempat dia bekerja. Kemudian setelah 3 hari kemudian dia balik ke kafe untuk bekerja, yang mana sudah tidak ada lowongan, istilahnya tempat dia sudah diisi oleh pekerja lainnya. Dan dia pun berkata kepada pemilik kafe, "Tapi Pak, aku kan sudah ngasih tahu bahwa ibuku baru meninggal dan aku harus urus pemakamannya." Dan pemilik kafenya menjawab, "Itu mah urusan kamu, bukan urusan aku. Urusan aku butuh pekerja setiap hari. Aku nggak bisa nungguin kamu. Aku butuh cari duit." Begitu kira-kira. Dan akhirnya ya sudahlah, dengan sedikit uang yang Noah berikan pada Harriet, Harriet bisa tetap makan dan lebih dari cukup uangnya itu untuk Harriet bayar kos-kosannya. Oke, satu pagi dia pun bangun kesiangan dan dia mendengar suara ketok pintu. Tok 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 tok. Penagih kos-kosan. Gitu. Bahasanya istilahnya kayak gitulah ya. Harriet pun terbangun. "Ya, siapa?" "Biasa, tukang tagih kos-kosan. Duit kontrak mana? Duit kontrakan." "Oh iya, tunggu ya." Akhirnya Harriet pun segera menyimpan duit dia yang dari Noah itu istilahnya cukup lumayan banyak gitu. Jadi dia singkirkan dulu dan dia cuman sisakan 6 pi. 6 pi itu nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa istilahnya, ya udahlah 6 sen gitu aja ya. Dia sisakan 6 sen yang mana itu memang segitulah kontrakan dia setiap minggunya gitu. Dan akhirnya dia buka pintu, "Ya ini kontrakan minggu ini gitu. Maaf kalau aku kesiangan bangunnya." "Lah, enak banget kamu bisa bangun siang. Lainnya itu ya, susah pagi-pagi tuh udah pada kerja." Kemudian Harriet menjawab, "Ya gimana? Ibu aku udah meninggal. Aku baru memakamkan ibuku beberapa hari yang lalu. Kemudian karena aku sibuk memakamkan ibuku, ternyata aku dipecat. Ya udah, aku nggak punya pekerjaan sekarang. Ini ntar habis kamu pergi, aku mau nyari pekerjaan lagi." Nah, dengan kata-kata itu penagih kos-kosannya itu berasa kasihan, bersimpati pada Harriet dan, "Ibu kamu meninggal. Maaf ya, aku turut berduka."
Oke, kalau gitu dia ambil uang 1 sen gitu ya. Ini buat kamu ya, beli susu lah, beli roti, terserah lah gitu. Yakin kamu ngasih aku 1 sen ini, nanti gimana, kurang kan tagihannya? Alah, 1 sen kan yang anggap aja hilang gitu. Bilang nanti aku sama bosnya bahwa ya udah koinnya jatuh gitu kan, gak masalah, ya udah ya, aku turut berduka cita dengan kepergian ibumu. Sampai jumpa minggu depan ya, jangan lupa uang sewanya, uang kontraknya, uang kosnya, oke? Dan Haryat bilang pun oke. Dia pun nutup pintu dan dia berpikir keras. Dia pikir, apa pilihan aku yang lainnya selain menikah dengan Noah? Dipikir-pikir, kalau nikah dengan Noah janji minimal aku pasti tinggal di dalam rumah yang tidak kedinginan, pasti ada makanan setiap hari. Kemudian ya aku nggak perlu repot-repot bekerja, aku hanya harus urus rumah, mungkin masak, mungkin kalau sudah punya anak aku harus jaga anakku. Itu kehidupan yang diimpikan semua wanita. Begitu pikir Haryat. Karena zaman dulu banget itu kan ya perempuan harus nikah, punya anak, ya berkeluarga lah pada umumnya gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang kan perempuan bisa ngejar karir dulu, nikahnya belakangan, mau punya anak mau nggak punya anak nggak masalah gitu. Kalau zaman dulu ini kan cerita 1800-an ya. Jadi benar-benar dimana mindsetnya itu manusia harus berumah tangga dan punya anak gitu. Nah kalau sekarang nggak seperti itu, karena manusia di bumi itu udah terlalu banyak, bahkan makin banyak anak. Kalau zaman sekarang bukan makin banyak rezeki ya, mau beli susu dan beli popoknya anak aja masih utang sana sini. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya bener, kalau makin banyak anak makin banyak rezeki, karena anak-anak setelah mereka agak gedean mereka membantu bekerja mencari duit untuk ekonomi keluarga. Kalau zaman sekarang kan anak-anak harus sekolah. Zaman dulu belum sekolah istilahnya ya. Jadi hidup untuk nyari duit, untuk survive gitu, untuk makan, untuk untuk buat rumah, pokoknya untuk hidup gitu. Kalau sekarang kan ada sekolah, ada ini, ada itu, jadi beda gitu kehidupannya. Oke, kemudian Haryat pun berpikir, pilihan kedua kalau aku nggak nikah sama Noah, pertama aku harus cari kerja. Aku sudah nyoba dalam 3 hari ini ngetok pintu rumah besar untuk jadi pembantu di sana, di kafe-kafe, kemudian di pabrik-pabrik, dan juga di pertanian kapas. Itu nggak ada lowongan kerja. Dan pilihan yang terakhir yang harus istilahnya nggak harus, yang kalau bisa itu ya dihindari adalah jadi pelacur, jadi wanita jalanan, tidur sama siapa saja untuk sedikit uang gitu. Jadi Haryat pikir-pikir, ya gimana ya, mungkin ya sudahlah, aku pasrah aja lah. Semoga dengan menikah dengan Noah minimal aku punya atap di atas kepalaku dan selalu ada makanan di atas meja untuk aku makan. Begitu pikir Haryat, dan itu juga adalah keputusan terakhir Haryat. Yang Haryat pikir ya pilihan terbaik dari yang terburuk. Akhirnya dia pun bergegas ya. Dia pergi untuk beli makanan, nunggu sore hari, dimana Noah berjanji sore hari itu Noah akan datang dan bertanya gimana keputusan Haryat. Dan akhirnya ketika sore pun tiba, pintu rumah Haryat ada yang mengetok. Tok 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 tok. Ya, siapa? Aku, Noah. Oh, iya. Kemudian Haryat pun bergegas untuk membukakan pintu.
Harriet berpikir di dalam hatinya, ternyata dia beneran datang. Aku pikir cuma basa-basi doang gitu kan. Akhirnya Noah pun masuk dan duduk serta menatap pada Harriet. Gimana? Kamu sudah punya keputusan? Kepastiannya gimana? Kamu mau jadi istri aku atau gimana? Kata Noah. Kemudian Harriet pun bertanya balik. Noah, gini ya. Aku cuman mau memastikan aja deh. Umpamanya aku memilih untuk menikah dengan kamu. Apa keuntungan yang bisa aku dapatkan tuh apa? Aku ingin tahu kejelasannya. Dan aku tuh harus gimana? Kalau aku udah nikah sama kamu tuh gimana? Kehidupan yang kamu janjikan untuk aku itu gimana? Gitu, kedepannya itu gimana? Gitu. Jadi Harriet benar-benar ingin penjelasan yang detail gitu. Karena ya kehidupan dia itu sangat benar-benar gak ada pilihan gitu. Noah pun berkata, ya seperti yang aku bilang kemarin-kemarinnya itulah. Pokoknya kalau kamu nikah sama aku, kamu nggak usah kerja di pabrik atau di mana. Kamu cukup di rumah aja, ngurus rumah. Ya kalau nanti kita udah punya anak ya kamu ngurus anak. Dan aku jamin kamu pasti selalu punya makanan di atas meja, ada api perapian, jadi rumah itu nanti pasti selalu hangat, nggak dingin kayak di sini. Kamu nggak mampu beli perapian di sini, beli batu bara ya. Jadi zaman dulu itu perapiannya atau penghangat ruangannya itu pakai batu bara. Kamu kan nggak bisa beli di sini, di rumahku selalu ada gitu. Terus aku ngapain aja dong sehari-hari gitu, kata Harriet bertanya kembali. Noah pun berkata, ya aku nggak janji hidup kamu itu akan mewah gitu ya, pastinya jauh dari mewah. Tetapi kamu kan biasa bekerja, kamu pekerja keras. Ya paling kamu yang ngurusin ayam-ayam, terus ya mungutin telur-telur dari ayam-ayamku. Mungkin kamu nanti harus juga memerah susu sapi dan lain sebagainya lah. Jadi istrinya petani gimana sih gitu kehidupannya. Tapi ya pastinya nggak di kota kayak di sini. Kita hidupnya itu di tengah sawah, di tengah ladang kayak gitu. Tapi kehidupan di sana jauh lebih enak daripada kehidupan kamu di sini deh. Pokoknya kamu tuh nggak bakalan lapar, nggak bakalan kedinginan. Tapi ya pastinya kamu harus bekerja keras karena kita petani. Begitu tegas Noah. Dan Harriet pun berkata, ya sepertinya tidak masalah sih, karena aku orangnya juga pekerja keras. Memang aku tidak mengerti tentang beternak sapi, beternak ayam atau menanam, tetapi aku bisa belajar. Selama aku nanti ada rumah, istilahnya aku nggak kedinginan, selalu ada makanan, aku pasti bisa lah gitu. Ya udahlah, aku mau deh jadi istri kamu. Begitu jawab Harriet. Nah, serius nih ya, jawaban terakhir nih ya, pilihan terakhir kamu ya. Benar ya, keputusan kamu nih, mau jadi istri aku, kata Noah. Kemudian Harriet berkata, iya, aku mau, tetapi aku nikahnya harus di gereja, karena kan dia Kristen ya, taat gitu. Harus di gereja dan harus sah. Menurut agama, menurut hukum, pokoknya harus sah. Nggak mau yang aneh-aneh, apa asal kawin gitu, nggak mau, kata Harriet. Harus jelas. Ya iyalah, aku juga nyari istri itu yang beneran, yang sah, yang secara hukum dan secara agama itu sah. Begitu kata Noah. Karena aku ingin pernikahan kita tuh bener-bener pernikahan yang sah. Kita suami istri yang bener-bener suami istri. Karena aku ingin kamu tuh jadi istri aku, terus kamu ngasih aku anak laki-laki gitu. Terus kata Harriet, nah, kalau nanti anaknya perempuan gimana? Ya pokoknya aku mau punya anak lagi dan lagi sampai ada anak laki-laki. Karena anak laki-laki yang dapat mewarisi nanti pertanian kita gitu. Nggak bisa kalau perempuan. Itu zaman dulu seperti itu ya. Jadi kalau perempuan itu fungsinya diberikan kepada keluarga orang. Kalau laki-laki nerusin keturunan dan harta warisan sang ayah. Begitu kira-kira ya teman-teman.
Dan Harriet pun menjawab, ya tapi kan aku tuh nggak punya uang, kita kan menikah, masa aku pakai baju kayak gini jelek gitu, ya minimal aku beli baju yang bener lah buat nikah. Terus buat ya kita kan harusnya butuh saksi gitu kan kalau nikah. Ya kata Noah. Ya udah, Noah ngeluarin duit lagi ya. Tuh, zaman dulu itu jumlah uangnya sekitar 5 siling ya. 5 siling itu yang nggak tahu lah berapa rupiah ya, tahun 1800-an, aku juga kurang paham gitu ya. Tapi yang jelas itu duit banyak banget, bagi Harriet tuh banyak banget. Ya udah, ini duit 5 siling. Kamu pakai duit ini buat kamu beli baju untuk dipakai kita menikah nanti. Kemudian untuk kita minta apa ya, kayak ke KUA dulu kan, daftar gitu, daftar pernikahan itu kan harusnya harus bayar kan. Kata Harriet, "Mang harus bayar ya?" "Iya, mereka kan yang kerja di sana juga butuh duit kan, ya bayar dong," gitu. "Nggak tahu seberapa ya, kamu ini sendirilah, nego sendirilah." Nah kemudian untuk tanggal dan harinya, kata Noah, 3 minggu dari sekarang, kayak gitu. Jadi karena Noah itu ya harus kerja ya, jadi petani itu memang lagi banyak kerjaan ya, karena dia mengerjakan segalanya sendiri bersama kakaknya gitu ya. Jadi bukan adiknya ya, saudara dia itu yang laki-laki itu adalah kakaknya. Di minggu kemarin itu aku bilang adiknya, jadi salah ya. Jadi Fletcher adalah kakaknya Noah gitu. Kemudian Noah berkata, ya aku kan sibuk, jadi pokoknya 3 minggu dari sekarang, pastikan pas hari Minggu ya, hari Minggu, 3 minggu dari sekarang, pas hari Minggunya jam 4 sore, pokoknya aku mau itu aja, hari Minggu 3 minggu dari sekarang jam 4 sore itu kita menikah di gereja, terserah kamu mau di gereja mana, pokoknya aku nanti jemput di sini di rumah kamu. Tunggu dulu. Kemudian saksinya siapa ya? Kata Noah. Harriet pun nggak mengerti, orang nggak pernah nikah, nggak pernah tahu tentang perkawinan gitu. Kata Noah lagi, kalau begitu gini aja deh. Nanti ya udah, kalau kamu lihat orang di pinggir jalan atau ya udahlah teman kamu atau siapalah yang kamu tahu atau yang kamu nggak tahu, terserah, bilang aja ke mereka jadi saksi nikah aku ya gitu, terus kasih sedikit duit kan pasti mau gitu, kata Noah. Kemudian Harriet berpikir ya juga sih gitu kan, apa-apa sekarang itu memang butuh duit, apalagi di kehidupan 1800-an itu, di kalangan yang miskin ya, kalangan yang sangat-sangat kelas ke bawah itu kan benar-benar miris banget kehidupannya gitu. Akhirnya setelah jelas ya istilahnya, Noah udah memberitahukan jadwal untuk menikahnya kapan, dan dia pun pergi. Ya udah kalau gitu aku pergi sekarang ya, aku harus kerja lagi, tapi 3 minggu dari sekarang pas hari Minggu jangan lupa ya, sebelum jam 4 aku akan di sini, aku akan jemput kamu, kita menikah, dan kemudian aku akan langsung boyong kamu ke rumah aku. Jadi apa yang ada di kos-kosanmu itu kalau masih bisa dijual, jual aja, nggak usah bawa apa-apa, kayak gitu, kata Noah. Gak bisa bawa apa-apa, maksudnya kursi, meja, ranjang, gak usah, di rumah aku sudah ada, jadi gak usah dibawa, kamu jual aja, ambil duitnya, terserah kamu deh ya. Pokoknya see you di 3 minggu dari sekarang ya, sampai jumpa 3 minggu dari sekarang, kata Noah, dan Noah pun pergi. Kemudian Harriet pun berpikir ya Tuhan, mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini sesuatu yang benar. Ya pilihan apa lagi sih yang bisa aku jadiin opsi gitu, nggak ada gitu. Pilihan yang terbaik dari yang terburuk, ya udah menikah dengan Noah. Kalau sesuai dengan janji dia yang dia bilang pasti ada rumah, nggak bakal kedinginan, dan ada makanan, itu sudah lebih dari cukup deh. Aku nggak minta apa-apa lagi.
Kalaupun aku harus jadi ngurus anak-anaknya nanti, dengan senang hati deh. Aku akan beranak pinak dan aku akan bekerja keras di peternakan dia. Yang penting aku ada makanan, ada rumah, udah itu aja deh. Begitu pikir Harriet. Kemudian Harriet pun bergegas untuk pergi ke gereja ya, untuk mendaftarkan pernikahan dia nanti dengan Noah. Di satu jalan dia berpapasan dengan sahabatnya. Harriet, dia pun kaget. Oh, hai Nancy, gitu. Jadi ternyata Nancy gitu. Kemudian, kamu nggak kerja? Kata Harriet kepada Nancy. Nancy bilang, ya samalah kayak kamu, biasa kena pecat, orang anakku banyak, kadang-kadang ada yang butuh diperhatikan, jadi aku nggak bisa pergi kerja. Pas setelah aku selesai dengan anakku, aku pergi kerja, ya udah diisi orang, ya pengangguran, sama dengan kamu, lagi nyari kerja nih, kata Nancy. Kemudian Nancy pun bertanya, oh Harriet, aku berbelasungkawa dengan kepergian ibumu. Tapi ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Kayaknya bukan menuju ke arah perkotaan untuk nyari kerjaan, tapi kamu kayak menuju ke gereja. Begitu tanya Nancy. Harriet pun berkata, iya, aku mau ke gereja. Hah, ngapain? Aku mau daftar pernikahan. Lah, siapa yang mau nikah? Kata Nancy. Aku. Hah, sama siapa? Aduh, jangan deh Harriet, jangan nikah. Paling enggak ya Harriet, hidup ini susah. Kalau kamu enggak nikah, kamu itu enggak punya anak. Paling kamu harus menghidupi diri kamu sendiri. Lihat aku nih, anakku 3, suamiku kerjanya ya pas-pasan. Kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang nggak bisa makan. Aduh, mending sendiri deh, jangan nikah. Beneran deh Harriet, dari pengalaman aku tuh, nikah itu susah. Kalau udah punya banyak anak, aduh banyak mulut yang harus disuapin, itu susah banget. Nanti kalau nggak cukup, itu rasanya ngenes. Begitu kata Nancy pada Harriet. Lalu Harriet bilang, ya dia sih bukan laki-laki dari daerah sini. Dan dia janji, katanya kalau aku nikah sama dia ada rumah sendiri, nggak sewa katanya. Terus selalu ada perapian, jadi selalu hangat dan selalu banyak makanan. Dia punya banyak ayam, terus katanya aku harus belajar memeras susu sapi. Pokoknya banyak sayur juga, dia bertanam juga, begitu kata Harriet. Lalu Nancy bilang, kalau laki-laki ini benar apa yang dia katakan seperti itu, nah nikah dah, gitu kata Nancy. Aku pikir ya kayak suami aku, orang sini juga yang kerjanya juga kayak kita-kita gini, cuman nguli. Aduh jangan deh Harriet, kalau cuman dapat yang sama-sama nguli nggak cukup Harriet, nggak cukup. Apalagi kalau udah banyak anak, aduh susah. Begitu kata Nancy. Tetapi kalau memang sesuai dengan janji si laki-laki itu, siapapun dia, kata Nancy, ya kayaknya kamu hidupnya akan oke lah, akan minimal bisa makan tuh, ya bersyukur banget deh, nikah aja, kata Nancy. Lalu Harriet pun karena dia masih ragu, tetapi mendengar apa yang dikatakan Nancy itu membuat dia lebih bersikukuh gitu. Oh iya ya, mungkin Nancy bener ya, laki-laki ini istilahnya paling enggak aku ya bisa makan, ada rumah, nggak kedinginan, nggak usah mikirin bayar sewa atau kos gitu loh. Akhirnya Harriet pun ya udah, oh iya Nancy, gini kan, nanti kalau aku pas nikah itu kan butuh saksi 2. Nah sama Noah, aku suruh ya manggil siapa aja lah 2 orang buat saksi, terus nanti dikasih duit sedikit. Aku udah dikasih duit sama dia. Hah? Apa? Noah yang kata kamu itu baru kenal di tempat kerja kamu di kafe itu udah ngasih duit ke kamu? Iya, ngasih 5 shilling. Katanya Nancy.
wow, kalau laki-laki udah ngasih duit segitu banyak ke kamu, ya seumur hidup aku nggak pernah megang duit 5 siling, kata Nancy. Itu berarti laki-laki yang bener dah dinikahin, kamu nggak bakalan sengsara deh. Nikah beneran deh, nikah kamu itu nikah sama dia. Pokoknya good luck ya, semoga beruntung, kata Nancy. Akhirnya yang tadinya Harriet itu penuh keraguan, dia makin yakin gitu. Oke deh Nancy, makasih ya. Nanti aku hubungi kamu lagi. Nanti aku ke rumah kamu setelah dari gereja. Nanti jadwalnya dapat jam berapa dan hari apa, aku nanti bilangin ke kamu, oke? Kata Harriet. Oke, kata Nancy, see you, bye-bye. Harriet pun sampai di gereja dan dia bilang pada pasturnya di sana. Priest itu pastur apa beda apa nggak tahu lah, pokoknya di sini tuh namanya priest ya, aku bilangnya pastur aja ya biar kitanya mengerti. Kita kan orang Indonesia, mengertinya yang di gereja itu ya pastur ya kan gitu. Bapak, aku mau menikah. Nah, si pastur ini kaget gitu. Menikah? Bukannya kamu baru beberapa hari yang lalu, nggak ada 1 minggu yang lalu kamu baru memakamkan ibu kamu? Nggak nunggu gitu sampai ya minimal sampai ya 40 hari kayak gitu kamu berduka dulu buat ibumu, kata Harriet. Pak, Bapak, aku akan berduka seumur hidupku atas kepergian ibuku tercinta. Tetapi Pak, hidup itu susah bagi orang-orang seperti aku. Aku harus mikirin bayar kos, aku harus makan. Yang mana sekarang aku udah nggak kerja, nggak dapat kerjaan. Aku udah nyoba cari kerja ke sana kemari, itu nggak ada kerjaan. Jadi 2 opsi yang aku miliki, 2 pilihan. Pertama, aku menikah dengan laki-laki ini yang menjanjikan rumah dan makanan. Yang mana dengan begitu aku akan terselamat dari kehidupan jadi wanita jalanan. Pilihan kedua, Pak, aku cuman bisa jadi wanita jalanan yang tidur dengan laki-laki manapun demi sesuap makanan, demi sedikit uang untuk makan. Ya daripada aku tidur sama banyak laki-laki gonta-ganti nggak jelas tiap hari, kan mending aku milih 1 laki-laki yang mana dia mau menikahi aku dengan baik dan benar. Bukankah begitu, Bapak? Kata Harriet pada pastur ini. Dan pastur pun berpikir sejenak. Maaf ya nak, maaf. Iya sih, apa yang kamu katakan memang benar. Aku akan selalu berdoa untukmu. Begitu kata Bapak. Lalu nama laki-laki ini jadi diminta ya, nama, alamat, jelasnya, segala macam, tanggal lahirnya. Sementara Harriet lupa. Kata Harriet, ya orang dia nyuruh aku daftar tapi dia nggak ngasih detail dia, istilahnya nama dia Noah Suk ya. Tetapi dia umur berapa dia nggak tahu, tanggal lahirnya dia nggak tahu, alamatnya nggak tahu, taunya cuman nama Broh kayak gitu, istilahnya Jember City kayak gitu dah, istilahnya nggak ada RTW, nggak jelas gitu. Ya udah, karena nggak ada waktu, nggak mungkin nunggu Noah lagi, dan karena Noah akan balik 3 minggu dari hari itu gitu, jadi Harriet ya buat-buatlah, istilahnya kira-kira dia umur 26 tahun istilahnya di tanggal lahirnya dibuat-buat, alamatnya pun dibuat-buat, yang penting namanya yang benar, istilahnya namanya Noah Tub gitu kan. Dan akhirnya Harriet bilang, kalau bisa 3 minggu dari sekarang ya Bapak gitu. Bapak itu kan Romo gitu kan ya, pastur. Pas hari Minggunya jam 4 sore. Cuman itu aja dia bisa datang, katanya Noah, Pak, karena dia sibuk kerja. Ya udah, pasturnya pun nggak punya pilihan, nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah dicatat semuanya. Akhirnya tinggal nunggu 3 minggu dan 5 siling uang yang diberikan kepada Harriet dari Noah itu ya lebih dari cukup gitu untuk hidup selama sebulan ke depan tuh, lebih dari cukup gitu. Akhirnya udah selesai dong, tinggal nunggu hari hanya untuk menikah. Nextnya kata Harriet, ya
harus beli baju yang untuk dia pakai ke pernikahan dong. Dia kan nggak punya baju bagus, istilahnya kan baju buat kerja gitu doang. Akhirnya dia ketemu dengan Nancy lagi di depan, di trotoar depan gereja. Kemudian Nancy berkata, gimana tanggal berapa? Akhirnya Harriet pun memberikan tanggal dan jam yang pas. Jadi hari Minggu jam 4 ya kamu datang ya Nancy. Kemudian dia kasih duit sedikit gitu ya. Ini uangnya untuk kamu beli susu buat anak-anakmu dan roti deh. Jadi ini uang untuk kamu nanti jadi saksi ya. Bawa satu lagi teman kamu atau siapalah, karena kan kita butuh 2 saksi begitu kan. Nah sekarang kamu mau kemana? Kata Nancy. Aku ya mau nyari baju lah buat dipakai untuk menikah. Mewah sekali kau, kata Nancy. Aku juga nggak ada kerjaan, aku nggak apa-apa sih nemenin kamu. Beneran? Akhirnya dia seneng karena ada temennya gitu, dan mereka pun pergi ke toko baju. Ya nggak usah ngelihat yang muluk-muluk ya teman-teman, toko baju di kalangan kelas paling rendah itu bukan toko baju baru, tapi baju second, tapi baju secondnya yang masih bagus-bagus gitu. Akhirnya Harriet pun beli 2 baju ya, rok panjang zaman dulu lah, baju-baju zaman dulu sama atasan. Kemudian beli kardigan juga, sepatu. Kemudian juga beli rok satunya lagi, kan dia mikir aku kan nggak punya banyak baju, jadi aku pikir aku beli baju yang buat sehari-hari. Nanti kan pasti di rumahnya Noah kan yang nggak mungkin pakai baju bagus, kan harus bertani, jadi harus pakai baju sehari-hari gitu. Akhirnya dia pun beli, dan dia berpikir ya sisa duitnya nanti di hari hanya dia akan pakai untuk mandi. Jadi zaman dulu itu teman-teman, kalau di Indonesia itu kan sumur di mana-mana, tiap orang mandi tiap hari. Kalau di British, di Inggris itu tidak pernah mandi. Mandinya seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Apalagi musim dingin. Itu kalangan yang miskin ya, bukan yang kalangan ke atas ya, kalangan yang menengah ke bawah gitu. Karena mereka nggak punya kamar mandi, air juga mahal, apa-apa harus beli. Jadi mereka itu cuman bisa untuk pipis dan pup aja gitu, di rumah itu ada gitu disediakan. Kalau ngontrak tuh ada WC umum gitu. Jadi kalau mau mandi itu harus bayar gitu. Kemudian nanti di sana ya ada air hangatnya, ada bathtub gitu untuk mandi, ada dapat sabun juga gitu. Tapi bawa handuk sendiri gitu. Tapi itu biasanya mereka itu paling ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali mandinya gitu. Sehari-hari itu mereka nggak mandi, cuman lap wajah aja karena air kan mahal gitu. Oke, akhirnya 3 minggu pun datang. Dan Harriet pun berpikir, kira-kira Noah bener nggak sih dia datang? Atau dia cuman asal ngomong aja? Dia istilahnya udah dedekser, takutnya dibohongin. Tapi dia pikir, kalau dia ngebohongin aku, ngapain ngasih aku duit? Nggak takut apa aku pergi gitu kan, kabur sama duitnya, kayak gitu-gitu kan. Tapi dipikir-pikir lagi, konyol juga kalau datang untuk nikahin aku. Pokoknya aneh ini mah gitu, kata Harriet. Tetapi tiba-tiba pintunya pun ada yang ngetok-tok. Harriet, kamu udah siap belum? Oh, suara Noah ya kan. Ya Noah, udah siap. Harriet udah pakai baju, udah rapi, udah siap untuk menikah, udah mandi kan gitu kan. Udah rambutnya udah disanggul rapi pokoknya. Ya begitulah. Ya udah yuk kita segera menuju ke gereja. Noah bawa kuda dan ada keretanya gitu, naik kereta akhirnya. Dan Nancy pun melihat mereka lewat, Nancy juga ngejar ya istilahnya, karena kan Nancy nanti untuk jadi saksinya. Dan ritual pernikahan tidak lama, sekitar setengah jam saja, dan akhirnya mereka jadi suami istri yang syah. Pernikahan yang benar-benar luar biasa. Akhirnya setelah selesai pernikahan di gereja, Noah
melihat kan ada dua saksi, Nancy dan temennya Nancy, dan Noah pun ngasih duit lagi ke mereka gitu. Ini duit, terima kasih udah jadi saksi kayak gitu. Pokoknya dia orangnya bukan orang yang ramah hihihaha gitu, tapi dia ya lumayan baik lah istilahnya, yang ngasih duit. Dan dikasih duit segitu tuh Nancy kan udah dikasih duit sama si Harriet, dikasih lagi, ya udah makasih Pak gitu, seneng banget. Akhirnya udah Harriet, ya aku harus pulang dulu, kata Harriet. Pulang kemana? Kamu pulangnya sekarang ya sama aku ke rumah aku, kata Noah. Kamu kan udah istri aku. Ya tapi kan aku ada ranjang, kasur sama kursi kan mau dibawa. Kan udah dibilang jual, karena di rumah aku udah ada semua, nggak perlu bawa apa-apa dari sini. Ini kamu kan bajunya udah dikemas tadi di dalam kereta. Kemudian ya udah kata Harriet, kalau memang nggak butuh, dia pikirnya kan ya lumayan lah kasur bagus gitu kan. Akhirnya dia pun, Nancy gini ya, nanti kamu ke rumahku. Nah kuncinya aku taruh di bawah batu di pinggir sebelah kirinya pintu. Nah nanti apa yang ada di rumahku, ada kursi, ada meja, ada ranjang sama kasur, kamu ambil deh ya. Kalau umpamanya nggak kepake ya dijual aja, duitnya kamu pakai. Sampai jumpa Nancy gitu. Dan Nancy pun, wah makasih ya, kebetulan aku butuh kasur ekstra karena anak-anakku udah tidur seranjang sama aku itu, aduh udah numpuk gitu. Jadi lumayan nih dapat gratisan, makasih loh, makasih dan good luck gitu kan. Semoga kamu beruntung dengan pernikahan kamu ke depannya. Begitu kata Nancy, dan mereka pun berlalu. Sepanjang perjalanan Harriet pun berpikir, ya Tuhan, aku ini akan dibawa kemana? Aku udah seorang istri sekarang, bagaimana kehidupan aku ke depannya? Begitu kata Harriet. Dan mereka pun melewati kota demi kota, masuk desa, lewat sawah, naik gunung, turun gunung, perbukitan, hutan, dan lain sebagainya. Kata Harriet, Noah, masih lama ya? Kok kayaknya di ujung dunia banget sih rumah kamu? Ya jauh lah, orang kamu di Hull, aku tuh di Broch ya. Nggak tahu sih aku, kata Harriet. Tapi yang penting dalam pikiran Harriet itu, yang penting aku dibawa ke rumah. Istilahnya yang penting aku nanti bisa tidur, tidak kedinginan, bisa makan. Ya udahlah, aku pasrah, begitu kata Harriet.